Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United sukses mengalahkan FCSB dengan skor 2-0. Gol-gol MU dicetak oleh Diogo Dalot pada menit ke-60 dan Kobbie Mainoo pada menit ke-68. Hasil ini membuat Manchester United langsung lolos ke babak 16 besar tanpa play-off. MU sendiri berada di peringkat ketiga dengan 18 poin. The Sportszine melaporkan MU sudah membuka kontak dengan Jorge Mendes untuk membahas kepindahan Joao Felix dari Chelsea. Pada bursa transfer Januari 2025, MU ingin meminjam Joao Felix selama 6 bulan. Peluang mendapatkan Felix terbuka lebar. Pemuda asal Portugal itu kurang terpakai di Chelsea musim ini sejak direkrut permanen dari Atletico Madrid di musim panas lalu. Joao Felix mencetak 7 gol dan 2 assist dalam 20 penampilan bersama Chelsea musim ini, tapi dia lebih sering dimainkan manajer Enzo Maresca di ajang UEFA Conference League. Di arena Liga Premier, Felix sulit mendapatkan kesempatan bermain. Mantan wonderkid Benfica itu kalah bersaing dengan Cole Palmer yang jadi andalan utama dan memang tampil sangat cemerlang. Felix sendiri sebenarnya merupakan incaran lama MU. Dia sudah beberapa musim lalu dibidik setan merah. Bahkan sejak masih bermain di Benfica dan Atletico, rumor kepindahan Felix ke Old Trafford juga sempat mencuat. Dengan dilatih sesama pelatih asal Portugal, Felix mungkin bisa terlahir kembali dan mendapatkan kepercayaan dari Ruben Amorim. Gaya main Felix kabarnya cocok dengan skema 3-4-3 yang jadi andalan Ruben Amorim. MU perlu tambahan pemain depan di Januari 2025 karena kurang tajam daya gedor tim. Setan Merah pun terpuruk di posisi ke-12 klasemen sementara Liga Inggris. Selisih mereka bahkan -5. Ineos telah menetapkan target utama mereka di minggu terakhir bursa transfer. Pemain incarannya terkait dengan rencana kepindahan Garnacho ke klub rival Liga Inggris Chelsea. Sebagian besar dari kesepakatan tersebut beredar rumor bahwa Setan Merah mungkin tertarik pada penyerang Chelsea Christopher Nkunku yang gagal tampil mengesankan sejak bergabung dengan klub dari RB Leipzig sejak musim 2023-2024. Sementara banyak penggemar MU bersemangat dengan prospek merekrut pemain Prancis tersebut. Tokoh media sosial dan YouTuber Inggris Mark Goldbridge berani mengklaim apa yang mungkin terjadi pada klub jika mereka merekrut Christopher Nkunku di bursa transfer ini. Dalam unggahan di media sosial, Goldbridge menulis, "Jika kami mendapatkan Nkunku, Ineos benar-benar akan membawa klub ini ke Championship." Sejauh ini di Chelsea, Christopher Nkunku hanya berhasil mencetak 16 gol dalam 43 penampilan di semua kompetisi, dengan sebagian besar diantaranya terjadi di luar Liga Inggris. Namun pemain berusia 27 tahun itu memiliki catatan yang jauh lebih mengesankan di mantan klubnya RB Leipzig, dengan mencetak 70 gol dan memberikan 54 assist dalam 172 penampilan. Oleh karena itu, jika MU berhasil mendapatkan Christopher Nkunku dan mampu membantunya menemukan kembali performa sebelumnya, mereka bisa mengamankan perekrutan besar, terlepas dari klaim berani Goldbridge. Pelatih Blackpool, Steve Bruce, memberikan pujian setinggi langit terhadap Elkan Bagot yang dinilai tampil luar biasa ketika mengalahkan tuan rumah Exeter City 3-1 pada akhir pekan kemarin dalam lanjutan League One Inggris. Steve Bruce menilai performa apik itu sebagai penebus setelah absen selama setengah musim akibat 2 cedera yang menghantamnya secara berturut-turut. Elkan Bagot pertama kali absen di akhir Agustus lalu karena mengalami cedera ankle saat menjalani latihan. Dia kemudian dimainkan selama 45 menit saat menghadapi Liverpool U21 di ajang EFL Trophy, tetapi kembali harus menepi akibat dibekap cedera pergelangan kaki.
Total, Elkan Bagot harus memulihkan cedera selama hampir 5 bulan. Steve Bruce kemudian memberikan kesempatan kepada pemain blasteran Indonesia itu untuk tampil penuh melawan Exeter. Dia luar biasa, dia hanya harus menunggu karena kurang beruntung akibat cedera. Tetapi ia bermain dengan sangat baik. Dia menjaga dirinya dalam kondisi yang sangat baik, bekerja keras seperti yang telah dia lakukan setiap hari dengan 2 cedera besar. Maka salut buat dia, ini performa bagus adalah hadiahnya. Dia memberi kami keseimbangan yang bagus, karena dia kidal. Jadi itu sangat bagus, dia sangat membantu kami, ucap Steve Bruce. Rio Ferdinand mendesak Manchester United untuk mempertahankan Alejandro Garnacho di tengah rumor kepergiannya yang hangat diperbincangkan belakangan ini. Masa depan Garnacho di MU menjadi tidak pasti sejak ia absen dari skuad yang menghadapi Man City pada bulan Desember. Pemain berusia 20 tahun ini tampaknya telah tergeser ke urutan bawah dalam pilihan manajer Ruben Amorim. Sejak derby Manchester, Garnacho hanya menjadi starter dalam 2 dari 6 pertandingan Premier League yang dimainkan oleh Man United. Pemain internasional Argentina ini sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Chelsea pada musim panas mendatang. Namun Rio Ferdinand berpendapat bahwa Setan Merah seharusnya tidak melepas Garnacho, mengingat potensi besar yang dimilikinya dan dampak positif yang bisa ia berikan bagi klub di masa depan. Dari mana semangat itu berasal dalam tim ini? Mungkin Garnacho tidak sepenuhnya sesuai dengan tipe pemain yang biasanya diinginkan Amorim. Garnacho adalah pemain sayap yang dinamis, namun ia selalu memberikan dampak. Ia mampu mempengaruhi jalannya pertandingan dan menciptakan sesuatu apapun posisinya di lapangan. Pemain muda itu selalu menemukan cara untuk memberikan pengaruh, dan ia berasal dari akademi klub. Karena alasan keuangan, klub-klub seringkali diberi intensif untuk menjual talenta lokal. Padahal hal itu seharusnya tidak terjadi. Dalam hal kreativitas, MU perlu meningkatkan diri. Ruben Amorim harus menemukan cara untuk memaksimalkan potensi pemain-pemain penyerang mereka, tutup sang legenda. Survei terbaru membuktikan siapa tim paling dibenci di Liga Premier Inggris, Manchester United, Arsenal, atau Liverpool. Lebih dari 2.000 warga Inggris disurvei oleh OLBG untuk mengetahui tim Liga Premier Inggris mana yang sebenarnya paling dibenci. Ternyata terlepas dari segala kesulitan yang mereka alami dalam beberapa tahun terakhir, Manchester United masih menjadi tim paling tidak disukai di Premier League. Dengan lebih dari 15% responden memilih The Red Devils. Di urutan kedua ada pemuncak klasemen Liga Premier Inggris musim ini, Liverpool, dengan 8,45% suara, disusul oleh Manchester City 7,7% suara, Arsenal 7,4% suara, lalu Chelsea 6,4% suara. Bukan rahasia lagi bahwa MU amat dibenci oleh fans klub-klub rival di Liga Premier Inggris karena status mereka sebagai salah satu klub terbesar di dunia. Dan juga setelah era dominasi di bawah era Sir Alex Ferguson, Manchester United menjuarai 13 gelar Premier League, 5 Piala FA, 4 Piala Liga dan 2 Liga Champion di bawah kepemimpinan manajer legendaris Skotlandia itu. Musuh bebuyutan MU, Liverpool, juga memiliki banyak haters berkat kejayaan mereka di era 80-an dan kebangkitannya di era modern. Sementara itu, periode tsunami trofi Manchester City ditambah dugaan pelanggaran peraturan finansial memastikan supporter-supporter generasi muda membenci armada Pep Guardiola. Survei tersebut juga mengungkap bahwa Liverpool menjadi kota dengan persentase warga terbanyak yang membenci satu klub. Lagi-lagi klub tersebut adalah Manchester United. Sebanyak 28,81% warga yang disurvei di Liverpool paling membenci The Red Devils. Amad Diallo kini tampil memukau bersama Manchester United. Namun bagaimana dengan 4 pemain lainnya yang bergabung dengan Setan Merah pada musim 2020-2021? Amad Diallo sukses beradaptasi dengan Manchester United. Para pemain lainnya mungkin tidak mendapatkan sorotan yang sama. Karir mereka sejak pindah ke Old Trafford cenderung lebih rendah profilnya.
Meski ada beberapa pencapaian penting, mereka datang dengan harapan besar, namun perjalanannya di United tidak selalu berjalan mulus. Kami akan membahas lebih lanjut bagaimana kelanjutan karir mereka hingga saat ini. Berikut 4 pemain yang didatangkan MU bersama Amad Diallo. Donny van de Beek yang bergabung dengan Eintracht Frankfurt, lalu bergabung dengan Girona. Ada Alex Telles, dipinjamkan ke Sevilla lalu pindah ke Arab Saudi, ke Al Nassr. Edinson Cavani bergabung dengan Valencia dan kemudian bergabung dengan Boca Juniors. Facundo Pellistri dipinjamkan ke Alaves dan kemudian pindah permanen ke Panathinaikos.